Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang KLHS untuk dokumen RPJMD dan RTRW. Next. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok satu. Saya sendiri Arita Sari dengan BP 1007, kemudian ada Titan Giovanda dengan BP 1010, kemudian ada Azahara dengan BP 1013, kemudian ada Dea Maisha dengan BP 1031, dan Yumnah Kairia dengan BP 1033. Jadi untuk pembahasan pada kali ini ada tiga, yaitu apa itu RPJMD dan RTRW, kemudian bagaimana proses pelaksanaan RPJMD dan RTRW, kemudian apa tujuan dari terbentuknya RPJMD dan RTRW. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu apa itu RPJMD dan RTRW. Jadi, untuk RPJMD itu adalah untuk memahami tata cara integrasi dokumen KLHS dengan RPJMD. Pertama-tama perlu dipahami bahwa definisi dari RPJMD dan posisi strategisnya sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah. Dapat dilihat pada slide yaitu gambar posisi RPJMD sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah. Next. Kemudian pada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa RPJMD sebagai berikut, yang mana RPJMD adalah penjabaran visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan memperhatikan RPJMN. Kemudian ada RPJMD memuat strategis dan arahan kebijakan pembangunan daerah serta kebijakan program umum daerah. RPJMD memuat kebijakan umum dan program masing-masing organisasi daerah OPD dan kebijakan program lintas OPD serta program kewilayahan yang dilengkapi dengan kerangka hukum dan kerangka pendanaan indikatif. Kemudian ada program adalah fungsi strategis RPJMD dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Jadi RPJMD merupakan dokumen untuk menjabarkan visi misi kepala daerah terpilih. Hal tersebut ditunjukkan dengan kewajiban kepala daerah terpilih adalah menyelesaikan Perda RPJMD selambat 6 bulan uh, dan sebagai referensi utama dalam perencanaan pembangunan daerah harus diintegrasi sebagai pedoman dan penyusun RPJMD. Berikut adalah fungsi strategis RPJMD dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Yang ketiga yaitu RPJMD diturunkan menjadi RKPD berisi rencana kebijakan dan program pemerintahan daerah tahunan. Kemudian RPJMD merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pertanian, Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan lain-lainnya. Dalam menyusun rencana strategis Renstra Renstra tersebut kemudian diturunkan menjadi dokumen rencana kerja atau Renja tahunan organisasi perangkat daerah di provinsi atau kabupaten kota tersebut. Kemudian berikut adalah fungsi strategis RPJMD dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Eh, dan Renja diimplementasikan dengan pendanaan APBD serta dieksekusi oleh birokrasi pemerintah daerah sehingga dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian untuk menjaga agar pelaksanaan rencana pembangunan dalam dokumen RPJMD tidak berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, maka perencanaan pembangunan daerah atau Bapeda wajib menyusun KLHS RPJMD dan mengintegrasikan dokumen KLHS RPJMD tersebut ke dalam RPJMD. Permendagri nomor 86 tahun 2017. Kemudian KLHS RPJMD dokumen rujukan dalam penyusunan RPJMD agar tujuan pembangunan berkelanjutan atau TP
TPB menjadi dasar dalam penyusunan setiap bab RPJMD. Ya, ini yang pertama menemu, menemu, menemukanalikan dan merumuskan permasalahan serta isu strategis pembangunan daerah. Kemudian khusus permasalahan yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, penjabaran visi dan misi kepala daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, penyusunan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian pada tabel 4.1 menunjukkan isi bab dari dokumen KLS RPJMD dan dokumen RPJMD. Konten vital dari KLHS dan RPJMD yang menjadi referensi atau rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD adalah yang pertama adalah gambaran umum kondisi daerah, kemudian yang kedua permasalahan dan isu strategis daerah, kemudian yang ketiga tujuan pembangunan daerah, dan yang keempat sasaran strategis pembangunan daerah. Eh, keempat konten vital tersebut perlu diintegrasi dengan komprehensif ke dalam RPJMD agar kerangka alur alur berpikir penyusunan bab-bab RPJMD memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat yang digambarkan dalam KLHS RPJMD. Kemudian adalah tabel perbandingan isi dokumen KLS dan RPJMD. Dapat dilihat bahwa isi KLS RPJMD terdiri dari 9 bab, kemudian isi RPJMD itu ada 9 bab juga. Dapat dilihat pada slide perbedaan dari masing-masing pembahasan babnya. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah RTRW, di mana RTRW merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang yang yang di dalamnya mengatur rencana struktur dan rencana pola ruang. RTRW memiliki masa berlaku 20 tahun, namun dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun. Konteks KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah sebagai instrumen untuk mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses perencanaan tata ruang. KLHS dapat memperkuat proses perencanaan melalui yang pertama ada identifikasi masalah-masalah lingkungan hidup dan kendala pembangunan di wilayah studi, kemudian menganalisis implikasi berbagai opsi perencanaan terhadap lingkungan dan memberi rekomendasi untuk optimasi atau pengembangan berbagai alternatif yang berkelanjutan. Merekomendasikan langkah untuk minimasi risiko lingkungan dan maksimalisasi manfaat, termasuk rekomendasi desain proyek dan studi AMDAL proyek yang bersangkutan, kemudian penataan kelembagaan dan inisiatif untuk mengendalikan dampak kumulatif. Untuk jenis produk rencana menurut Undang-Undang 26 tahun 2007 itu ada 4 tingkat, nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, terdiri dari rencana umum dan rencana rinci. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian ini ada jumlah untuk masing-masing KRP di RT/RW nasional, RT/RW provinsi, dan kabupaten kota. Untuk di nasional ada 11 jumlahnya, untuk di provinsi juga 11, untuk di kabupaten atau kota ada 7. Kemudian muatan RT/RW, untuk di substansi ini ada meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi, kemudian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya, untuk pemuatan RT/RW menurut PP 26 tahun 2008 itu kan tadi ada rencana struktur ruang, di mana kalau untuk struktur ruang itu eh, eh, dia dalam bentuk garis itu bisa sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Kalau untuk rencana pola ruang itu cakupannya itu areal seperti rencana kawasan lindung, rencana pengembangan kawasan budidaya dan penetapan kawasan strategis. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah
mengenai proses dari pelaksanaan RPJMD dan RT/RW. Next. Yang pertama adalah rangkaiannya adalah yang pertama penyusunan rancangan awal RPJMD, di mana rancangan awal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program PD dan KLHS. Kemudian yang kedua penyusunan rancangan RPJMD. Penyusunan perancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan musrenbang RPJMD, di mana bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Kemudian yang keempat ada perumusan rancangan akhir RPJMD, di mana suatu proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan BA kesepakatan hasil musrembang RPJMD. Dan yang terakhir ada penetapan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Next. Next, operator. Berikut ditampilkan proses pelaksanaan RPJMD yang dapat kita lihat pada slide. Next. Untuk proses perencanaan RT/RW dapat kita lihat pada slide di mana konsep yang terpilih ada tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, kemudian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan naskah era Perda RT/RW. Next. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya yaitu apa tujuan dari dibentuknya RPJMD dan RT/RW. Next. Yang pertama yaitu RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan dari dibentuknya RPJMD ini adalah untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui pertama ada koordinasi antara pelaku pembangunan, lalu integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Lalu ada partisipasi masyarakat dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah. RT/RW ini bertujuan untuk yang pertama mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang kedua mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lalu yang ketiga mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Lalu yang keempat mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi dalam rangka kerangkaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kelima, untuk mewujudkan keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Yang keenam, mewujudkan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Yang kedelapan, mewujudkan keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Dan selanjutnya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.
Lalu RT RW ini juga menjadi pedoman untuk yang pertama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJMN, RPJPN. Lalu ada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Keempat, pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. Lalu ada penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Selanjutnya, penataan ruang kawasan strategis nasional. Dan yang terakhir, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Sekian dikembalikan kepada Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin itu hasil diskusi kami pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya sebagai moderator mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.